Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mengandung sejuta keistimewaan, bulan yang di dalamnya terkandung sejuta keutamaan, sehingga bagi siapa saja yang bertemu dengan bulan Ramadan maka diharapkan untuk bisa meningkatkan aktivitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan menjalankan berbagai macam kewajibannya ataupun meningkatkan yang sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, semarak Ramadan dari awal sudah ketahuan oleh kita, dari tarhib Ramadan menyambut bulan Ramadan itu merupakan antusias kita sebagai orang muslim berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Makanya kata Rasul, man pariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu alan niron. Barang siapa yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Tapi tidak semua, hanya orang yang berbahagia saja menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana kegirangan hati kita akan bertemu dengan tamu yang agung, bagaimana kegembiraan kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan hanya kita yang menanti, seluruh umat Islam di dunia menanti kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Saat ini kita sudah berada di dalamnya. Jangan sia-siakan bulan Ramadan untuk meraih berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan, berbagai macam kebaikan yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa yang dijanjikan oleh Allah? 3 hal besar yang dijanjikan ketika saat Ramadan tiba. Yang pertama adalah Ramadan merupakan rahmah, yang keduanya magfirah, yang ketiganya adalah itkum minan nar. Itu yang terbesar, Bu, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW berkata bahwa bulan Ramadan itu awalnya merupakan rahmat. Awalu sahri Ramadan rahmatun wa ausatuhu magfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Awalnya bulan Ramadan itu merupakan rahmah. 10 hari yang pertama rahmatun. Kenapa rahmat Allah disimpan di hari yang pertama atau di fase yang pertama, 10 hari yang pertama? Karena justru Ramadan itu yang terberat adalah di awal-awalnya. Awal-awal Ramadan berat sekali bagi kita. Kenapa? Karena kebiasaan lama masih terbawa. Kita perlu adaptasi. Kalau hari Jumat kemarin kita pagi-pagi sarapan, siang dikit makan, kemudian antar anak sekolah, pulang antar anak sekolah mampir ke warung bakso, kadang-kadang beli seblak ya Bu. Setelah itu santai di rumah lihat-lihat TikTok ya Bu. Itu kerjaan kita sehari-hari. Memasuki bulan Ramadan itu semua kita tinggalkan. Itu semua kita tinggalkan, apalagi yang sifatnya makan dan minum. Tahu kalau TikTok masih ditonton apa enggak nih? Harusnya ditinggalkan oleh kita, Bu. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, tinggalkan oleh kita. Itu kebiasaan kita dari akhir-akhir bulan Syaban seperti itu. Bahkan selama 11 bulan kita seperti itu, tidak ada rubahnya. Memasuki bulan Ramadan 360 derajat kita berubah total. Kita ubah kebiasaan kita di bulan biasa seperti itu, kita tinggalkan ketika memasuki bulan
Ramadan. Berat nggak Bu? Berat, luar biasa. Padahal mah hanya memindahkan makan, hanya memindahkan makan. Berat luar biasa. Belum ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, termasuk tarat, sunnah tarawih, sholat sunnah tarawih. Luar biasa. Semangat, ibu-ibu paling semangat. Di mana-mana ibu-ibu paling semangat. Isya jam 7:25, jam 7 sudah nongkrong ibu-ibu. Kadang-kadang habis maghrib sudah datang, nyimpen sejadah doang. Takut tidur orang lain. Sehingga ketika datang paling belakangan datang, udah ada masing-masing, kaplingnya sudah masing-masing dimiliki. Nah itu sudah semangat luar biasa. Di mana-mana Bu, sama di Cicadas juga seperti itu. Ini menandakan kita tuh bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi berat Bu, luar biasa. Mengubah kebiasaan kita itu memang berat. Makanya kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu nanti harus dibawa ke bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Itulah nanti orang-orang yang akan berhasil menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena kita supaya terbiasa nantinya. Jadi rahmat Allah itu letaknya di awal Ramadan. 1 sampai 10. Apa sih Bu rahmat Allah itu? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, Allah tumpahkan di awal-awal bulan Ramadan. Untuk apa rahmat Allah? Rahmat Allah itu adalah diberikan oleh Allah untuk kita nanti mendapat ampunan di yaumil kiamah, supaya kita mendapat ampunan Allah kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan penentu kehidupan seseorang di akhirat nanti itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk surganya hamba Allah tergantung rahmat Allah, bukan tergantung amal ibadah. Sekali lagi, rahmat Allah adalah penentu nasib kita di yaumil kiamah nanti, bukan amal ibadah. Rahmat Allah Bu yang menentukan kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, hamba-hamba Allah yang biasa, para waliullah, para solihin, para syuhada, bahkan para nabi masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka ibadahnya kepada Allah luar biasa. Kalaupun mereka dihitung amal ibadahnya, mungkin pantas bagi mereka untuk masuk surga Allah dengan amal ibadahnya. Tetapi kita kalau dihitung amal ibadah kita, pantaskah kita masuk surga Allah dengan amal ibadah? Tidak. Apa yang bisa kita harapkan Bu? Kalau bukan dengan rahmat Allah, mustahil kita bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat salat kita. Apakah dengan salat kita berharap bisa masuk surga? Tidak bisa Bu. Kenapa? Kita pelajari salat kita. Berapa lama kita sholat? Paling 3 menit, paling lama 5 menit. Khusyukah kita dalam sholat? Gak pernah khusyuk. Baru takbiratul ihram Allahu Akbar, 2 iftitah belum dibaca, pikiran kita udah muter Bu. Betul gak Bu? Betul. Baru 2 iftitah kita baca, udah kemana-mana dibaca oleh kita, satu pekerjaan ini, satu pekerjaan ini. Itu ketika kita sholat. Makanya karena kebanyakan otak kita itu muter ketika sholat, yang ada akhirnya sholat lupa. Baru rakaat pertama ini rakaat berapa ya? Udah lupa. Kadang-kadang baca surat aja lupa. Makanya kita itu paling bagus bacaan itu surat-surat pendek. Benar nggak Bu? Puasa sendiri yang dibaca paling Qul huwallahu ahad,
sama rakaat keduanya ina atau ina, udah ketahuan mukanya, pasti itu yang dibaca. Naik lagi dikit paling kuliah, baca kuliah udah hati-hati. Kadang-kadang ada ibu trauma baca kuliah, kenapa nggak beres-beres? Ada. Ningkat dikit paling banyak, paling panjang adalah surat At-Tin. Baca watini wa zaitun, tapi kadang-kadang ujungnya al-asri. Summa radadna wa asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita sholat kadang-kadang lah ujungnya ke sini ya. Nah, kenapa? Karena kita kadang-kadang ngelamun ketika sholat, enggak khusyuk. Apa yang kita harapkan dari sholat kita, Bu? Secara fikih mungkin sah sholat kita, secara fikih sah, kita tidak mengucapkan bahasa-bahasa lain selain sholat, tidak melakukan gerakan yang berlebihan, tidak berkata-kata dalam sholat, sah secara fikih. Tapi pahalanya nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita jauh dari khusyuk. Makanya dalam sholat itu harus hati-hati dua hal, Bu. Dalam sholat itu, karena seseorang ketika sholat akan selalu diganggu oleh setan dalam dua hal. Yang pertama, sholatnya ingin buru-buru. Betul, Bu? Betul, itu lagi diganggu setan, Bu. Apalagi saat ini kita melaksanakan sholat tarawih, berapa rakaat? 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Kadang-kadang sebelum berangkat ibu nanya dulu, siapa imamnya nih? Nah, ibu senang yang cepat apa yang lambat? Yang cepat tuh kan, pengen cepat-cepat. Kadang-kadang diintip dulu siapa jadwal imamnya nih hari ini. Oh, ini mah lambat, ntar aja kita dari belakangan. Kan dipilih-pilih karena kita ingin cepat ketika sholat. Coba kalau bacaannya panjang, wah, paling nggak beres 23 udah habis makmum. Kalau baca ketika baca rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim Yasin, konsentrasi udah buyar, Bu. Ketika baca Yasin udah buyar. Padahal cuma itu doang, Allahu Akbar gitu. Jadi yang tadinya astagfirullah jadi alhamdulillah, Yasin doang. Itu salat kita seperti itu. Yang keduanya, ketika kita sholat akan diganggu oleh setan, kita itu lupa dengan apa yang kita lakukan. Dua hal, Bu. Yang pertama ingin cepat, yang keduanya kadang-kadang kita lupa dengan rakaat sholat kita. Itu godaan setan dan sering terjadi kepada diri kita ketika sholat. Kenapa lupa? Karena kita sholatnya ngelamun. Kenapa ngelamun? Karena tidak khusyuk dalam sholat. Itu yang harus kita perbaiki. Jadi jauh kalau kita ngandelin sholat seperti itu, Bu. Ngandelin puasa belum tentu, karena sampai saat ini puasa kita baru sah menurut ilmu fikih. Pahalanya wallahu alam. Kenapa? Karena dari pertama kita puasa sampai saat ini puasanya kita hanya di kelas 1. Betul nggak, Bu? Betul, hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri di siang hari, hanya itu. Mata kita tidak puasa, mulut kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, perut kita tidak puasa, semua kita mengalami hal itu, hanya fisik saja yang puasa kita lakukan. Jadi wajar ketika puasa itu tidak ada peningkatan setiap tahun. Saya pengen tanya kepada ibu, udah berapa puluh tahun kita puasa, Bu? Hitung di usia balik. Usia balik ambil kita rata-rata standarnya 15 tahun. Saat ini kalau ada yang 40 tahun berarti sudah 25 tahun dia puasa. 25 tahun gak sebentar loh, Bu. 25 kali dia puasa. Kalau usia saat ini 45 tahun berarti 30 tahun. Kalau 50 tahun usia kita 35 tahun puasanya. Yang 60 tahun usianya berapa puluh kali kita puasa? Apa yang kita hasilkan dari Ramadan yang sudah kita lakukan? Tidak ada apa-apa.
peningkatan ketakwaan? Enggak. Padahal tujuan puasa itu adalah di Al-Quran Al-Baqarah 183 jelas, la'allakum tattaqun. Cuman artinya kalau la'alla itu litaroji. Litaroji itu artinya mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa artinya mudah-mudahan? Tidak pasti menjadi orang yang bertakwa. Bahwa puasa akan memastikan kita menjadi golongan orang yang bertakwa, tidak. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena kebanyakan orang puasa tidak bisa mencapai derajat takwa. Makanya ada hadis Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atsu. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Puasa siapa itu? Puasa kita. Mumpung baru 1 hari kita puasa, 2 hari sama ini masih banyak yang lainnya. Makanya kita koreksi, evaluasi, perbaiki puasa kita, supaya benar-benar puasa kita itu bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menjalankan ibadah apapun jenisnya itu, maka yang harus diraih oleh kita itu 2 hal. Yang pertama fisik, yang kedua batinnya. Jangan salah satunya. Kalau salah satu, sahnya baru 1 menurut ilmu fikih, sementara batinnya tidak sah. Sedangkan batin itu dilaksanakan oleh kita untuk memelihara pahala yang Allah berikan kepada kita. Makanya wallahu alam, puasa ibu-ibu, puasa saya belum tentu Bu pahalanya dapat. Makanya setelah Ramadan itu tidak ada hasilnya, tidak terbawa. Harusnya kita bisa istiqomah menjalankan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan sampai menular di bulan Syawal, di bulan-bulan seterusnya. Itu yang diharapkan dari agama itu. Ketika Allah mewajibkan puasa 1 bulan penuh, ini menjadikan tarbiyah bagi kita, hasilnya akan diamalkan di bulan-bulan berikutnya. Itu hasilnya. Kita nggak ada hasil, baru kita mah hanya menumpuk pahala, ditumpuk terus, bukan membiasakan diri. Harusnya membiasakan diri kita sehingga tertular amal-amal ibadah kita kepada bulan-bulan berikutnya. Apa yang kita harapkan dari puasa, Bu? Kenyataan puasa kita seperti itu jauh untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah barangkali, berapa banyak sedekah yang kita keluarkan dalam sebulan? Berapa banyak, lebih besar, lebih banyak yang kita makan apa yang kita sedekahkan? Yang kita makan, padahal yang kita makan itu belum tentu jadi pahala, belum tentu jadi ibadah. Yang jelas-jelas akan menjadi pahala dan ibadah itu ketika kita mengeluarkan sedekah kepada apapun dan kepada siapapun. Sedekah itu kita keluarkan, nggak ada nilainya sedekah kita kalau mau membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah, jangan berharap pahala, berharaplah rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah, insya Allah sekecil apapun perbuatan itu, kalau memang Allah sudah ridho, Allah sudah memberikan rahmatnya, bisa surga Allah diberikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak dalam sejarah, Bu, dalam sejarah ketika diceritakan atau dikisahkan Umar bin Khattab, diceritakan Umar bin Khattab itu masuk surganya Allah bukan dengan amal ibadahnya. Dengan apa? Ketika satu saat, satu hari dia berjalan, kelihatan anak-anak kecil sedang memainkan burung. Burungnya diikat, Bu, sayapnya diikat dengan karet, kemudian dilempar-lempar sehingga burung itu tidak bisa terbang. Umar bin Khattab kasihan dengan burung itu. Disamperinya gerombolan anak-anak itu, anak-anak kesini.
ngapain engkau mainin burung? Lucu, kata dia begitu, karena gitu lucu. Sini burungnya. Enggak dikasih kecuali engkau bayar burung ini. Dibayar burung itu sama Umar bin Khattab, dilepaskan karetnya, kemudian diterbangkan burung itu dengan bebas. Itu yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk surga. Kenapa? Karena ketika melepas burung, ikatan burung itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam yang terkenal Imam Al-Ghazali, karangan kitabnya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin, ulama terbesar Bu, tasyawuf. Dia masuk surganya dengan apa Bu? Masuk surganya bukan dengan karangan-karangan kitabnya yang sampai saat ini adalah jadi referensi bagi seluruh umat Islam, dipelajari oleh umat Islam, manfaatnya, ilmunya luar biasa, ibadahnya sudah ketahuan pasti. Tapi bukan dengan itu masuk surganya. Apa yang menjadikan dia masuk surga Allah? Ketika dia menulis satu kitab, ada lalat hinggap di tintanya, kemudian dia biarkan, dengan kasihan dia terhadap lalat itu, dibiarkan lalat itu menghisap tintanya. Itulah yang menyebabkan rahmat Allah turun kepada Imam Al-Ghazali. Jadi rahmat Allah itu bisa di mana saja turun, dengan amal apapun turun kepada kita, yang pasti dalam hal kebaikan. Pasti kita bertanya, kalau begitu Ustaz, apa fungsinya ibadah kita? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita haji? Itu semua adalah peluang untuk mendapatkan rahmat Allah. Orang yang ibadah, peluang untuk mendapatkan rahmat Allahnya lebih besar ketimbang orang yang tidak pernah ibadah. Jadi kita peluangnya lebih besar Bu untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau peluang untuk mendapatkan rahmat Allah lebih besar, maka kesempatan untuk masuk surganya lebih besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh, makanya kita manfaatkan awal-awal Ramadan itu untuk meraih rahmat Allah. Dengan apa? Berbagai macam kebaikan yang ada di awal bulan Ramadan. Di hari-hari Ramadan kita persembahkan amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dulu itu mengajarkan kepada kita, ketika kita sebelum melaksanakan ibadah itu, ilahi antal maksudi waridokal matlubi. Ya Allah, Engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Jadi kita melaksanakan amal ibadah hanya untuk Allah dan ridho Allah yang kita cari. Karena dengan ridho dan rahmat Allah, kehidupan kita akan lebih baik di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya ada satu doa yang kita sering ucapkan ketika sholat. Selesai sholat, irhamna ya Allah li'anna rahmataka arjalana min jami'i ibadatina waghfir lana ya Allah li'anna maghfirataka awsa'a min dunubina. Irhamna ya Allah, kasihani kami ya Allah, li'anna rahmataka, sesungguhnya kasih sayangmu lebih aku harapkan daripada seluruh amal ibadahku. Waghfir lana ya Allah, ampuni diriku ya Allah, ampuni kami ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Jadi dosa-dosa kita lebih besar, tapi ada yang lebih besar, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan wa ausatuhu magfiratun, pertengahnya adalah ampunan Allah. Yang harus kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus disegerakan. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, kita raih ampunan Allah dengan berbagai amal yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan. Bil khusus amal yang paling utama di bulan Ramadan adalah puasa atau
Saum, puasa itu adalah amal yang utama di bulan Ramadan ini. Bahkan dengan puasa dan saum itu kita bisa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa imanan dengan penuh keimanan, ihtisaban dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis sudah otomatis dengan melaksanakan ibadah puasa, tapi puasa yang benar, bukan hanya seperti tadi. Puasanya semua harus dipuasakan oleh kita. Jadi makanya pada tahun ini kita berusaha ningkat kepada level yang kedua puasanya. Jangan kelas 1 terus. 40 tahun gak naik-naik kita, kelas 1 aja terus. Sekarang coba naikin, 2025 kita naikin derajatnya. Fase puasa kita naikin satu tingkat menjadi puasanya batin kita. Puasanya fisik kita, bukan hanya sah secara fikih, tapi secara batin puasa kita sah. Puasa jalan, insya Allah mulut kita diam, puasa juga. Mata kita puasakan, jangan banyak melihat hal-hal yang akan menguras pahala puasa kita. Enggak batal. Ibu dari pagi sampai sore liatin TikTok gak batal bu puasanya, tapi pahalanya 0. Kan capek-capek ya bu, capek-capek. Ibu dari pagi tidur, nggak batal puasanya, tapi nggak ada pahalanya. Ustaz katanya ada tidurnya orang puasa itu jadi ibadah. Ada, memang tidurnya orang puasa itu jadi ibadah. Bisa jadi kalau tidurnya itu karena meninggalkan maksiat. Tapi kalau meninggalkan ibadah, ibu sholat duhanya lewat, baca Al-Qur'annya lewat. Kenapa? Karena habis subuh tidur, bangun-bangun setengah 12 ibu persiapan sholat duhur. Habis sholat duhur tidur lagi, bangun setengah 3 baru persiapan masak ibu. Puasa seperti itu, puasa tidur. Apa dapat pahala? Enggak. Saya jamin enggak dapat pahala, kecuali kalau memang kita meninggalkan maksiat. Jadi tidurnya itu karena meninggalkan maksiat. Daripada saya keluar enggak bisa jaga mulut, lebih baik tidur setengah jam, bangun lagi sejam. Misalnya habis subuh kita udah beres-beres rapi-rapi, kan biasanya kalau habis sahur entar pagi ya bu, pagi baru kita sibuk, udah rapi di dapur, udah rapi di rumah, baru kata kita aduh capek terasa nih, istirahat sebentar. Jangan keluar, kalau keluar kaget ketemu tetangga pasti mulut udah mulai. Tidur sebentar setengah jam, bangun kita mandi, sholat duha 5 menit, baca Al-Quran 2 lembar kurang lebih 20 menit atau setengah jam. Terus zikir yang lainnya, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, tahlil, takbir, tasbih dan lain sebagainya. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain lagi? Kadang-kadang kita pegel kan bu, kata kita masa zikir mulu sih, pegel keluar. Padahal kalau keluar itu tertantang kita untuk memulai kemaksiatan. Ini enggak laki, enggak cowok, enggak perempuan, sama bu, sama sekarang mah. Jadi kita coba di bulan Ramadan itu tahan, tingkatkan kepekaan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan diri kita dengan Allah kita mulai dari bulan Ramadan saat ini. Jadi insya Allah ketika kita melakukan hal itu, ampunan Allah akan turun kepada kita. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan-bulan lain kita tidak ada waktu atau waktunya tersendat karena dengan kegiatan yang macam-macam kita lakukan, di bulan Ramadan nyaris kita libur bu.
kegiatan-kegiatan itu? Biasanya kan kalau di bulan-bulan biasa ada arisan. Pertama arisan keluarga, arisan besti, arisan teman-teman sekolah dulu, itu kan ada aja. Itu kan sibuk, ada kondangan. Kemudian acara-acara apa, pertemuan. Di bulan ini nyaris nggak ada, Bu. Nggak ada di bulan ini. Mungkin yang hari-hari biasa memakan waktu 1 atau sampai 2 jam. Kita coba manfaatkan di bulan ini, karena nggak ada kegiatan. 1 jam atau 2 jam itu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak, Bu? Alhamdulillah. Tinggal melaksanakan, insya Allah baru ampunan Allah akan turun kepada kita. Kita bangga masuk bulan Ramadan, merubah diri enggak bisa, mendekatkan diri kepada Allah masih sama dengan yang dulu-dulu. Apa yang kita raih dengan kehebatan Ramadan? Kita bangga-banggakan, kita sampai kepada bulan Ramadan, alhamdulillah. Tapi kita tidak berubah kebiasaan diri kita menjadi lebih baik. Maka jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah. Jadi ampunan Allah dan rahmat Allah itu kembali kepada diri kita. Ayo kita rubah cara-cara hidup kita yang memang dulu jauh dengan Allah, jauh dengan Al-Quran, jauh dengan fakir miskin. Saat ini yuk kita dekatkan diri kita dengan Allah, dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dekatkan diri kita dengan fakir miskin. Perbanyak memberikan sedekah kepada fakir miskin menurut kemampuan kita, Bu. Kalau memang kita nggak mampu, tidak memaksakan agama. Menurut kemampuan kita, mampunya pasti setiap hari kita bikin kolak atau beli kolak pasti. Kalau di rumah ada anggota keluarga 4, belinya jangan 4, 6 atau 7. Yang 3-nya kita sisihkan buat tetangga yang tidak mampu. Luar biasa itu, Bu, pahalanya. Mampunya kita segitu mampunya. Kalau kita biasa makan, porsi kita dengan keluarga lebihkan sedikit, kita kirim tetangga-tetangga yang tidak mampu. Kalau hari-hari biasa kita belanja 50.000, saat ini berkurang 30.000, 20.000-nya kita sisihkan bagi fakir dan miskin. Itu yang akan menjadi lebih baik bagi diri kita, dan itu menjadi pahala bagi diri kita. Saat ini ibadah-ibadah yang kita lakukan itu baru sifatnya fisik. Kita sholat, kita mentang-mentang sholat rajin, kita dianggap rajin sholat, tetapi nilai sholat itu nggak ada bagi kita. Kenapa? Jauh dengan fakir miskin, dengan tetangga nggak rapi, dengan saudara juga nggak akur. Kenapa? Karena berselisih paham. Sementara ibadah tiap hari kita, apakah ada nilainya ibadah kita? 0 depan Allah, Bu. Hanya di depan orang-orang kita rajin ibadah, tapi di hadapan Allah 0 ibadah nilai kita. Kenapa? Karena sholat kita tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita di depan orang bisa jadi perempuan-perempuan solihah, tapi di belakang orang berani kita melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Bu? Betul. Nggak berani kita di depan ibu-ibu yang lain, solihah banget, ngajinya rajin, ibadahnya rajin. Di belakang orang kita berani melihat hal-hal yang tidak pantas dan tidak wajar menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu karakter orang-orang muslim? Dianggapnya Allah hadir hanya di mushola atau di masjid, tetapi di luaran tidak hadir. Padahal Allah itu hadir dimanapun kita berada. Itu yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kehadiran Allah dimanapun kita selalu dipantau, kita selalu dilihat, karena kita yakin Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Jadi amal kita, ibadah kita baru sebatas di depan orang lain, bukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilakukan di hadapan Allah, kita yakin dimanapun kita takut dengan Allah, karena Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Kok jadi tegang, Bu? Itu, Bu, hakikat ibadah seperti itu. Hakikat ibadah. Makanya ampunan Allah kita raih di bulan Ramadan dengan merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik, dekatkan diri kepada Allah.
istighfarnya perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kita banyak dosa. Hampir setiap waktu kita berbuat dosa. Maka kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiganya, Ramadan menjanjikan kita itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ada satu hadis Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa suffidatis syayatin. Ketika datangnya bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan murni karena kita tidak digoda oleh setan. Hawa nafsu sedang dikendalikan oleh kita dengan ibadah puasa. Maka kesempatan untuk meraih sorga Allah lebih terbuka. Makanya dalam hadis itu pintu-pintu sorga dibuka. Jadi kesempatan untuk meraih sorga itu banyak. Untuk meraih amal ibadah itu lebih besar peluangnya ketimbang di bulan-bulan biasa. Kenapa? Karena seperti tadi, ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan biasa ditinggalkan oleh kita, di stop sementara. Bahkan di tempat-tempat yang lain pengajian juga di stop. Tawakuf, misalnya tawakuf pengajian diwakafkan dulu. Kalau baca Al-Quran kan kalau ada wakaf berhenti, maka istilahnya pengajian tawakufan sementara. Tapi di sini alhamdulillah masih jalan. Memang seharusnya bulan Ramadan itu jadikan kesempatan kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya bulan Ramadan, supaya kegiatan ini bisa menjadikan kebiasaan, supaya bisa istiqomah di dalam bulan-bulan yang lainnya setelah bulan Ramadan. Jadi ini janji Allah yang Allah berikan, 3 hal besar. Yang pertama rahmat, yang keduanya ampunan, yang ketiganya adalah itkum minanar, pembebasan dari api neraka. Ketika kita dibebaskan dari api neraka, maka dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pintu surga yang dilalui oleh orang-orang yang berpuasa adalah khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Makanya makna ini sejalan dengan arti Ramadan. Ramadan itu memiliki 5 huruf. Ro-nya itu rahmat, mimnya itu magfirah, do-nya itu adalah domanun. Domanun itu jaminan Allah bagi orang yang berpuasa, itu surganya Allah. Kemudian alif itu ulfah. Ulfah itu kelembutan. Kemudian nunnya itu adalah cahaya. Domanun, do-nya itu domanun. Ro dan magfirah tadi sudah. Do-nya itu jaminan Allah bagi orang-orang yang berpuasa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala ibadah puasa itu menjadi rahasia. Berapa pahala puasa, Bu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana dosa orang meninggalkan puasa? Tidak ada yang tahu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya puasa, Bu. Saking hebatnya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang meninggalkan sholat 1 kali ada dosanya. Meninggalkan zakat, meninggalkan ibadah haji, kalau memang dia sudah mampu ditinggalkan, dosanya luar biasa. Tapi kalau puasa, tidak ada yang tahu orang yang berpuasa dan orang yang meninggalkan puasa, pahalanya urusan Allah, dosanya pun urusan Allah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang alifnya ulpah. Ulpah itu lembut, kelembutan hati orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Selama ini kita makan cukup, kita minum cukup, pakaian cukup, kehidupan sehari-hari dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di belakang samping kanan kita banyak orang yang tidak cukup dalam kehidupannya. Mereka mungkin pagi makan, sorenya nggak makan. Mungkin antara mereka ada yang 1 hari 1 malam nggak ketemu makan. Hal itu tidak pernah kita rasakan di hari-hari biasa. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan,
kita harusnya merenung, ya Allah, ternyata begini rasa lapar yang dirasakan oleh mereka yang tidak mampu. Kita mah hanya dilatih untuk berpuasa oleh Allah, sementara mereka menjalani hidup setiap hari seperti ini, ya Allah. Padahal aku diberikan cukup rizki oleh-Mu, ya Allah, tapi aku lupa kepada mereka. Hikmahnya, ketika kita diberikan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa merasakan kepayahan orang-orang fakir dan miskin, supaya kita peduli kepada mereka. Itu hikmahnya, Bu, supaya kita bisa berbagi kepada mereka, supaya kita menolong mereka yang kekurangan. Jangan berpikir yang macam-macam. Atau keenakan mereka, Pak Ustadz, mereka kerja enggak, apa enggak, kita yang kerja nyari duit, enak aja akhir bulan kita kasih mereka. Jangan begitu mikirnya. Justru kita sukses, kita bahagia itu karena doa orang lain. Kita bahagia, kita sukses karena doa orang lain, bukan karena ibadah dan doa kita, bukan. Ketika kita membantu orang lain, walaupun orang lain mengucapkan terima kasih atau tidak, mendoakan kita atau tidak, yang jelas mereka ketika dibantu oleh kita, mereka merasa bahagia hatinya. Coba kalau kita lagi membutuhkan sesuatu, Bu, kita membutuhkan sesuatu, kita punya tidak, kemudian tiba-tiba ada orang yang baik memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, rasanya bagaimana, Bu? Senang banget. Itu senang banget. Senang itu adalah doa kepada orang yang memberinya. Padahal dia tanpa mengucapkan doa, itu adalah senangnya, itu doa bagi orang yang dibantunya. Makanya kita ketika memberi kepada orang lain, cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang tahu dan diri kita yang tahu. Jangan berharap yang macam-macam. Bahagianya orang itu, senangnya orang itu ketika dibantu oleh kita, itu doa yang tidak bisa kita panjatkan ke hadirat Allah, tapi orang itu mampu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita. Mudah-mudahan ibadah yang selama ini kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan puas sampai di sana. Kita pelajari inti dan hikmah dari ibadah itu untuk apa? Salat untuk apa? Allah mewajibkan salat kepada kita. Puasa, apa di balik hikmah Allah wajibkan puasa kepada kita? Kalau hanya menjalankan secara aktivitas, kita rugi, Bu. Kita rugi. Hanya memindahkan makan, hanya bangun tengah malam untuk makan sahur, tidak diisi apa-apa oleh kegiatan yang baik oleh kita, hanya toh makan sahur, tidak membaca Al-Quran, tidak qiyamul lail, tidak istighfar di waktu sahur. Pada waktu itu adalah waktu yang terbaik. Kalau sahur mah sunnah. Kadang-kadang banyak orang ngebelaan sahur, tidak salat subuh. Banyak orang sholat itu waktu bangun waktu malam untuk makan sahur, subuhnya tidur lagi, kelewatan. Padahal yang wajib itu adalah sholat subuh. Sahur mah enggak, sahur enggak apa-apa. Ibu kuat aja enggak sahur enggak apa-apa, kuat, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah, tidak mendapatkan pahala sunnah karena sunnah sorry itu. Jadi hati-hati dalam ibadah. Jadi kita menjalankan ibadah jangan hanya secara syariat saja, tapi hakikat dari ibadah itu harus didapatkan oleh kita. Macam salat, kan salat tujuannya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi khusyuknya salat itu ukurannya bukan di musala atau di masjid, di luaran sana. Di rumah tangga kita khusyuk, dengan tetangga kita khusyuk, dengan masyarakat kita khusyuk. Kenapa? Karena mulut kita sholat loh. Mulut kita sholat. Selama ini kita kan bacaan sholat hanya di masjid saja, di musola saja. Benar nggak, Bu? Benar.
di musola kita nggak berani nyakitin orang lain, tapi di luaran kerjaan kita katanya kita suka sholat, itu sholat kita itu yang mesti kita pahami dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lahir tapi batin yang paling penting ibadah kepada Allah. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah itu banyak, sholat, puasa, tapi yang dijalankan oleh kita zahiran wa batinan. Zahirnya dilakukan oleh kita, batinnya pun dikerjakan oleh kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus bagi diri pribadi dan bagi ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadikan puasa yang terbaik bagi diri kita. Karena kita khawatir, Bu, siapa tahu puasa ini yang terakhir bagi diri kita. Karena kita tidak tahu, umur itu rahasia Allah. Saat ini kita bisa sampai kepada bulan Ramadan, jauh-jauh hari sebelumnya kita berdoa kepada Allah supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Banyak yang tahun kemarin, mungkin di antara jamaah kita tahun kemarin masih ada di samping-samping kita. Saat ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, barangkali ini yang terakhir, makanya kita persembahkan Ramadan ini, jadikan yang terbaik bagi diri kita. Karena kita tidak tahu bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ketika kapanpun kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan baik, dalam keadaan membawa iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa durina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kuti asadi wal arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.